Sampurasun. Selamat malam semuanya. Kali ini kita mau apa, bro? Kita mau mukbang gacoan, guys. Gacoan. Tapi ini gacoannya rasa. Ini benar aku yang aku. Ini gacoannya rasa lemon tea. Karena lemon tea kita jatuh. Guys. Ya, level 2. Malu banget anjay, sumpah cowok. Makan, Pak. Silakan. Kita nggak tahu kenapa tadi kita nggak take away kalau mau makan di depan gacoannya. Dine in. Kamu bisa. Di mana shop ke sini makannya, guys? Nah, kenyal banget mie. BTW kita malu banget tau gak sih? Tahan, kita sebut gacoan. Kenapa ini? Waduh. Ini gacoan. Hah? Namanya juga mie gacoan dan mie pedes. Baca. Pedesnya gue banget. Nih, pedas nomor 1 di Indonesia. Tiga? Sambil cerita-cerita tuh. Pengalaman beli gacoan yang paling pedas di sini. Emangnya gitu? Kalau kata aku pedesan yang di sana. Walaupun level 1. Kalau buka kaca lebih ini ya, 5 deh. Dari sini, kalau ini beneran di-upload, ini konten pertama kita. Kalian jangan lupa subscribe, like, Dan baru nih. Baru dan baru apa yang barunya? Yang beda dari yang lain apa? apa? Tangi palu mah lampunya. Nanti kita kasih tahu kita ini bikin video di mana ya. Apa yang membedakan YouTube kita sama YouTube orang lain? Apa? Di mobil ada 2 pengacara di mobil. Nanti kita review habis makan ya. Mobil apa yang Kita pakai. makan? Kita juga beli ini udang keju dan kita beli lemon tea, tapi lemon tea-nya tuh bocor guys, jadi agak apa ya, Pak belatak gitu. Apa sih namanya? Berantakan. Engkau udang kejunya nggak dimakan. Terus, kamu kan kepedesan. Di netral ini sama udang keju. Ini satu loh. Udang keju gacoan enak banget. Tapi masa aku harus beli udang keju doang ke gacoan? Tapi pernah ya? Saking Tapi ada lampu mobil. kalau boleh kasih saran Buat gacoan. buat gacoan, aku kasih saran. Kalau misalkan bikin udang keju itu jangan 3. Harganya naik dong. Berapa? 4. Kenapa? Kalau yang berpasangan itu malah menjadi Keberanteman. kompor buat hubungannya. Ya beli mendingan harganya dinaikin tapi porsinya 4 ya. Karena kalau beli 2 6 tuh kebanyakan, bukan? Kayak 3 gitu kan kebanyakan ya. Jadi mendingan 4 aja, jadi kayak adil aja gitu.
Jan. Kalaupun sama temen, apalagi kita orang Sunda nih, Jatuh. kita orangnya nggak enakan. Kalau sisa satu kayak Cepat tuduh-tuduh. buat kamu aja, buat kamu aja. Padahal teh kita juga mau, tapi kayak apa ya? Kayak pedes banget ini. Udah level 2. Request sarannya dari kalian, kita harus buat konten apa, karena kayak biar momen-momen kita ada di dalam YouTube. Biar ku gendut. Pipimu bulat. Apa sih? Kau tetap suka, salah ku tetap suka. Walaupun kita ada di mobil yang ekstrim, kita orang tetap steril ya. Sangat steril, dan kita tidak memanfaatkan kayak kita nggak bawa apa-apa, kita ikutin prosedur di jalan, nggak minta jalan, ya kan? Kalau macet ya udah kita tunggu kalau lagi tidak darurat. Kecuali kalau kita lagi keluar ke pasien ya, Ya, baru kita kejar pasiennya sambil teriakin bangsat. dan buat kalian semua, motor, mobil-mobil, tolong pengertiannya, tolong kerjasamanya. Kalau ada suara ambulans, Apalagi mobil kami ya. ya Udang kejunya guys. aku masih makan pangsitnya, walaupun kacangnya udah habis guys. Mantap banget. Review lemon tea cekek. Nah, lemon dicekek, cekek sampai dicekek. Habis. Aku mau coba. Ini kita sambil jalan aja. Boleh? Bentar dulu, tapi aku mau potong dulu udang. Kalau pesawat. Dia mau ke sini kah? Jangan lupa pakai seatbelt ya guys. Ini saus gacon tuh seenak itu guys. Vina Food, tolong endorse kita. Itu ngalangin nggak bungkus gacon? Angin. Kemanain tuh? Hah? Kemanain tuh? Bawain. Bawain. Mau cobain dulu. Nanti aku suapin ya. Mani. Rahim. Oke. Can. Geter-geter ya. Mantap banget. Kayaknya habis.
Kejunya guys, mantap banget. Kamu kesarapan nggak? Enak sih. Udah hang aja kan? Tutup awas tuh nih. Apa? Apa enak? HP yang ngedok. Nanti dikat-katin aja lah ya. Cukup gini kita. Ya. Kalau kali kita kayak gini, kegelapan guys. Kalian lihat apa? Oke, Grace. Nah, ini satu lagi yang menjadi berantem. Karena aku masih mau, aku pengen sepotong emang boleh? Boleh. Gelap banget guys. Oh ya. Yay! Habis. Minum lemon tea cake. Tuh lemon tea-nya tuh ada di bawah sini. Bingung juga gua. Cara ambilinnya gimana? Takut banget tumpah-tumpah di mobil. Mau dong? Ini apa sih? Gak ada aja. Wah, Gak tahu nyelapin apa itu. Cuma kresek kayaknya. Jadi guys, kita sekarang ada di di mana ini? TKI Taman Koko Indah. Oke guys, mungkin itu tadi video kita makan dan video pertama kita berdua. Semoga kalian suka. Sekarang kita lagi mau di perjalanan pulang. Maaf kalau misalnya agak gelap karena kita Ada apa ini guys? wow, ada penghalang. Karena kita tidak memakai lighting karena lagi di jalan ya. Jadi agak serap. Jadi kita dibantu oleh kendaraan Mobil depan yang membuat kita menjadi terang. Begitu. Semoga kalian kalau yang nonton video ini kalian punya saran-saran lagi untuk kita bikin video apa berdua, entah vlog atau kita review suatu tempat, review makanan. Boleh kalian komen di bawah. Ini sedikit daily stories. Hari ini kita berdua baru ketemu ya. Baru ketemu. Oh iya, kita review aja ini. Tadi kita habis nonton film apa namanya? Pedas Manunggal Sajati. Ya, itu adalah film kisah nyata inspirator dari Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Bandung, Kabupaten Bandung, Bapak Haji Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyana SIP MSI. Ya, jadi tadi kita habis nonton filmnya. Perjalanan hidupnya ya. Iya. Dari beliau kecil sampai beliau Menjadi seorang bupati. Jadi tadi tuh dia tuh waktu kecilnya tuh apa sih, dia jualan-jualan gitu guys. Dia gak mau nyusahin orang tuanya, jadi dia ngebantu dengan jualan gorengan, jualan es teh, dan berakhir dia bekerja bareng kakaknya. Ya. Itu kakaknya kan jadi apa? Jadi mengisahkan itu sih lebih ke fokus ceritanya. Sosok seorang pemimpin yang berjiwa pahlawan dari sejak kecil, tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Judulnya juga sih
pedas Manula sejati dari Liau Bata sampai Pendopo. Sangat inspirator sih guys, karena mohon maaf banget, Bapak Dadang memang bukan dari keluarga yang kaya raya ya. Dia benar-benar dari keluarga yang dibilang tidak berada ya sebenarnya, tapi dia mau usaha dan dia nggak malu gitu loh untuk berjualan, terus dia angkat-angkat bata, anterin bata, terus dia jadi supir truk. Dan menurut aku juga sih pemimpin yang emang banyak rakyat ya, banyak pro rakyat, itu terlahir dari keluarga yang emang bukan keluarga berada. Dan yang saya lihat juga dari sosok Bapak Dr. Haji Muhammad Supriyatna IPMS ini, beliau bukan seorang pewaris ya. Iya. Karena memang dari tadi dibilang kan dia bukan dari keluarga yang berada. Dia benar-benar dibilang miskin ya, memang miskin ya, karena dia jualan kayak gitu. Jadi bukan dari orang yang berada banget guys. Dia benar-benar usaha sendiri. Mungkin kalau misalnya tadi lebih detail, mungkin dia sekolah aja biayanya mungkin dari hasil dia jualan, dia kerja, ya kan? Dan alhamdulillah juga tadi penontonnya antusias banget ya. Banyak juga. Kita ini nonton di hari ketiga ya. Kedua masih. Hari ketiga. Kan di sini. Tadi katanya hari kedua, tapi ketiga kali di hari kedua. Gak tahu juga sih. Pokoknya tadi kita nonton di hari Rabu tanggal 29 Oktober, nggak tahu hari ketiga, nggak tahu hari kedua. Dan kita nontonnya tuh gratis guys, gak bayar sama sekali. Kita cuma di sini. Mungkin semoga aja nanti ada, kalau misalnya kalian yang belum nonton, mungkin dia tayangin di YouTube gimana, atau bisa ditonton lebih luas lagi oleh masyarakat luas lagi. Biar menjadi inspirasi buat kalangan anak muda sih terutamanya. Karena dia benar-benar gak gengsi guys. Pak Dadang tuh mantap lah. Buat anak-anak muda, contohlah bupati kita ini, beliau seorang yang terlahir dari keluarga sederhana, namun bisa merubah keadaan, bisa mengangkat derajat seorang orang tua ya. Makanya untuk anak muda, berusahalah semaksimal mungkin di masa muda. Insya Allah kita akan menikmati hasilnya di masa tua. Benar. Dan untuk siapapun yang sedang maaf guys, kita terlalu seru membahas kisah inspirator ini. Dan buat siapapun yang sedang menjalankan usaha, jangan malu untuk menjalankan usaha apapun itu. Benar. Karena usaha yang besar dimulai dari usaha yang kecil. Dan buat kalian semua anak muda di era digital, kalian jangan gengsi sama zaman, karena nggak akan habis guys zaman teh. Kayak ngelihat orang handphonenya sekarang udah yang bagus, kalian pengen ngemis-ngemis ke orang tua, padahal banyak hal yang dibutuhin. Sampai kalian gak mau sekolah, gak mau apa, demi kalian pengen misalnya pengen HP, pengen motor, biar kayak orang-orang. Kalian jangan guys ya, karena kasihan orang tua kita. Kalau kalian mau, kalian coba untuk nabung sendiri, berusaha untuk mencari yang kita mau tuh pakai uang sendiri gitu guys. Terus juga buat yang sekarang kan zamannya teknologi ya, jadi gunakanlah teknologi ini semaksimal mungkin dan untuk hal-hal yang positif ya. Dan setuju. Karena teknologi ini mobil dicuci guys. Teknologi ini mobil habis dicuci apaan sih? Habis dicuci kena hujan. Oh iya, hujan gede kayaknya di sini guys. Karena sekarang zamannya teknologi, jadi
sebenarnya teknologi juga bisa menguntungkan kita, Benar. bisa juga merugikan kita Betul. teknologi ini. Karena yang namanya teknologi, menurut aku ya, teknologi zaman sekarang berita cepat menyebar. Aku nggak kesedut ya. Berita ini cepat menyebar dan tidak lain dan tiada bukan, banyak juga dampak negatifnya dari berita yang cepat menyebar itu, Betul. sehingga berita yang belum benar-benar validasi, belum benar-benar faktual itu sudah ada di mana-mana, Betul. dan anggapan orang awam juga pasti menanggapinya dengan serius. Jadi pilih-pilih. Sekarang kan banyak grup WhatsApp grup ya, WAG. Nah, WAG ini juga banyak sebenarnya. Saya juga masuk beberapa WAG yang kadang isinya juga hoax semua. Iya. Apalagi orang tua sekarang kan main dapat ini share, dapat ini Iya, share, betul. percaya itu masalah sebenarnya. Tapi kalau digunakannya secara positif itu bisa membuahkan hasil. Banyak juga konten-konten kreator sekarang yang mungkin sudah sukses di Dunia ini ya. dunia Media digital, media sosial. jadi semua juga ambil hikmahnya aja. Zaman ya kita mengikuti zaman, ketinggalan zaman juga kan baik kan. Benar guys. Gitu guys. Dan kembali ke pembahasannya film Pandangan Supriyatna. Yang kedua bisa kita ambil menurut saya untuk anak muda yang menurutnya bukan kaya ya, yang relatif berada ataupun yang tidak berada, tidak menutup kemungkinan yang tidak berada juga, yang tidak punya juga bisa menjadi sosok pemimpin Bisa. yang dicintai oleh rakyat. Karena menurut aku sih pemimpin gak perlu dari orang kaya, gak perlu dari orang yang gak ada. Yang penting dia bisa memimpin rakyatnya dengan jujur, dengan adil. Dan tadi juga disebutkan sama Pak Dadangnya sendiri, sesungguhnya ada beberapa ketentuan orang yang tidak akan dihisab di akhirat kelak, yaitu salah satunya imamun adilun, imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Menurut para kiai tadi disebutkan juga, ini bisa jadi sebuah atau contoh seseorang yang tidak akan dihisab di akhirat kelak. Itu imamun adilun yang tadi, pemimpin yang Adil. itu. Ya menurut saya dari film tersebut juga banyak yang bisa diambil. Gerah, kayaknya gerah amat nih. Iya, memang gerah kan dari tadi aku mau buka kaca tapi tahu berisik. Fajar nggak chat loh, Nah, ngopi, dia ngopi. Kataku teh orang masih di jalan, gitu gitu ya. oh Fajar, Fajar, ya aku. Fajar. Siap. Itu guys, jadi keren lah sih menurut aku, keren ya kisah perjalanan Pak Dadang Supriyatna, sangat amat menginspirasi. Apalagi cita-citanya Fadila adalah menjadi pemimpin. Seorang ya begitu. Semoga apa ya, banyak lah yang bisa diambil untuk nanti kamu kalau misalnya kamu terpilih oleh masyarakat menjadi pemimpin gitu. Guys. Terus yang ketiga yang bisa kita ambil apa? Program-program unggulan. Bener. Salah satunya program unggulannya, saya buka 3 ya program unggulannya. Yang pertama program unggulannya ada Insentif insentif guru ngaji, karena
selain guru honorer, guru ngaji pun di sini ya, di kita ini sangat jarang diperhatikan Benar. pemerintah. Benar. Padahal dari apa namanya, tidak akan ada yang bisa mengaji tanpa ada guru ngaji. Betul. Dan yang susah itu Mengaji. ya ilmu dasarnya. Iya. Justru kayak misalkan orang itu bisa alif batasa dari mana. Benar. Nah itu kan menjadi amal jariah buat guru ngajinya. Dan realita aja di dunia kan emang Allah memberikan rezeki. Jangan takut, Allah pasti akan memberikan rezeki kan. Tapi kita juga harus ikhtiar. Nah menurut saya program inisiatif guru ngaji ini penting untuk seluruh guru ngaji di Indonesia. Pesan untuk seluruh kepala daerah di Indonesia juga boleh mengikuti kebijakannya Bapak Dadang Supriyatna ini ya. Terus yang kedua ada Besti. Apa teh Besti teh? Besti adalah beasiswa di Bupati. Beasiswa di Bupati. Itu untuk orang-orang apa ya, anak-anak yang mau melanjutkan Pelajar-pelajar. perguruan tinggi yang tidak punya biaya. Ada program dari Bapak Bupati kita Namanya yaitu Besti. Beasiswa di Bupati ya. Ini juga sangat apa namanya? Sangat positif ya. Iya, positif banget. Apa namanya? Masa depan anak. Jadi ya kita kan hidup juga sama. Hidup berpasang-pasangan, ada kaya, ada miskin, ada ganteng, ada jelek, gitu kan? Ada Betul. cantik, Apa sih? ada jelek. Tadi juga sih lupa hadisnya. Ada malam, ada siang. Ada cowok, ada cewek, gitu loh. Nah itu. Jadi jangan takutlah karena keadaan kita segini bisa adanya. Ya kita juga kalau kita ada kemauan pasti diberi jalan oleh Allah Betul. SWT. Yang ketiga Sebenarnya program itu banyak guys. banyak. Banyak banget. Dan yang ketiga ini di bidang kesehatan. Kalau tadi pertama di bidang apa? Insentif ya, kesejahteraan guru ngaji. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga ini kesehatan guys. Jadi Bapak Dadang Supriyatna ini juga apa namanya, memiliki program di bidang kesehatan, yaitu membangun 5 rumah sakit di daerah Kabupaten Bandung. Yang pertama ada di Soreang, Oh, Soreang. RSUD Oto Iskandar-Dinata yang dulunya RSUD Soreang. Yang kedua ada RSUD Bedas. Sukawening, RSUD Bedas Sukawening. Terus RSUD Bedas Cimaung, RSUD Bedas Kertasari. Kalau nggak salah Cicalengka, satu lagi saya lupa. Itu yang di sana, yang di atas itu, yang waktu kita itu apa? Bedas Pasir Jambu. Sukawening. Oh, Sukawati. Oh, itu. Jadi yang programnya masih banyak, cuman ya yang bisa Itu kita. salah tiganya ya, bukan salah satunya tapi salah tiganya. Oh iya, salah tiganya. Salah tiga tuh di Jawa Tengah. Salah tiga. Ya karena itu tadi kita sebutin 3 kan guys, bukan 1, jadi salah tiganya. Itu program yang sangat bermanfaat, berdampak juga untuk masyarakat, positif. Terus untuk mengedukasi anak-anak nih, pemuda-pemudi, kebetulan juga baru kita melewati Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, untuk para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia dimanapun adanya, ikutilah organisasi, karena organisasi ini adalah sebuah wadah yang mana kalian semua bisa berekspresi, dan tiada lain tiada bukan seluruh pemimpin di Indonesia juga pasti pernah mengikuti organisasi, entah itu di kampus, di sekolah, di masyarakat. Kalau di masyarakat ada Karang Taruna, KNPI, ya banyaklah organisasi-organisasi. Di sekolah ada OSIS,
MPK, ada kegiatan ekstrakurikuler tuh di kampus ada himpunan tuh ada organisasi ekstra juga. Nah itu bisa kalian pelajari untuk misalkan kalian menjadi seorang pemimpin, bisa mengolah anggota dulu baru nanti mengolah masyarakat. Betul nggak teh? Betul. Ya intinya kalian kalaupun nanti dijadikan pemimpin, kalian harus menjadi pemimpin yang adil. Nah, awas kalau jadi misalnya di ini dulu ya, kayak di sebuah organisasi kecil lah seperti Karang Taruna, kalian harus menjadi pemimpin yang bisa mendengar anggotanya. Karena nanti kalau misalnya kalian jadi pemimpin di masyarakat kayak jadi ketua RT, ketua RW, kepala desa kan, itu lebih besar lagi kan, orang-orangnya lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Kalian pasti bingung kan, dengerin yang mana gitu. Jadi kita mulai dari yang kecil, dari pemimpin kecil, bukan dari Karang Taruna deh. Misalnya kalau kalian jadi ketua kelas, kalian kan harus ngedengerin anak-anak kelas yang lain. Kalau misalnya ini, kalian harus adil intinya gitu guys. Dan kalian jangan menjadi pemimpin yang kayak gue ketua nih, gue bebas gitu. Jangan guys, jangan kayak gitu ya guys. Jangan haus kuat. Betul, dan jangan kayak gue ketua, ya udah gue cuman apa ya, cuman nyuruh doang gitu. Anggota aku banyak, jadi ya udah aku mah nggak perlu kerja. Kalian nggak boleh kayak gitu guys ya, tidak boleh sama sekali. Itu guys, sedikit mengulas kegiatan kita hari ini ya. Nonton kisah inspiratif dari Bupati kita, Bapak Dr. Haji Dada Supriyatna. Kita nonton video inspiratif dari Bapak Dr. Haji Muhammad Dada Supriyatna SIP MSI yang sangat inspiratif. Lanjut, sebelumnya kita juga punya kegiatan masing-masing tadi ya. Betul. Saya juga mengikuti kegiatan pelatihan dari BHD. Itu apa? Bantuan hidup dasar di mana kan? Saya juga bergerak di bidang kemanusiaan ya. Bidang kemanusiaan, driver ambulan juga, ya itulah. Bekal untuk di lapangannya yaitu BHD. Contohnya membantu orang yang terkena pingsan, terus henti pertolongan pertama lah intinya. Henti napas. Dari kita juga diajarkan seperti itu. Alhamdulillah juga ada sertifikatnya teh. Jadi nggak akan diraguin lagi sama masyarakat teh. Betul. Walaupun kita bukan tenaga medis. Sebelum tenaga medis profesional datang, bisa dilakukan tindakan oleh kita terlebih dahulu, dan ada legalitasnya, ada sertifikatnya. Itu temu kita tadi sambil nonton, pulangnya kita gacoan. Jadi ini baru ketemu ya hari ini, baru ketemu. Belum sempet aku ke rumah juga ya. Udah? Nggak, maksudnya pagi. Iya udahlah, pasti orang aku jemputnya di rumah. Ya jadi kayak dari tadi kita banyak yappingnya, makannya cuman segitu doang tadi makannya. Ya intinya kita juga di video ini ingin perkenalan bahwa ini yang baru. Bantu, karena saya juga ini mau ngelakuin hal yang positif ya, yang tadi saya katakan, memanfaatkan teknologi. Jadi saya mencoba, guys. Betul. Udah malam guys, jadi kita udah nyampe, belum, kita udah masuk komplek dan udah nggak ada lagi cahaya-cahaya yang bisa menyoroti kita, jadi kita agak gelap. Pastinya, tapi amannya karena ada lampu atas yang mati. Oke, jangan lupa follow juga akun TikTok kita ya, akun TikTok. Gitu ya guys ya. Sedikit informasi, bila ada yang mau ke uang 100.000 ya. Berarti kamu belum ikhlas sama uang itu? Enggak, sedikit informasi. Di sekitaran apa? RS Raja Wali atau di Gedung Budaya Sabilulungan atau di mana lagi? Kamu tadi kemana lagi yang kamu kayak keluar dari mobil ini?
Iya di rumah sakit sana Raja Wali. Iya. Gedung Budaya Sabiluna, Desa Margahayu Selatan. Nah, ya kalau misalnya di sekitaran situ mah diambil kali sama teman-teman Om. Guys, mungkin kita nggak akan fokus di food blogger. Betul, kan tadi aku bilang terserah kalian kalau mau apa atau nanti kita mau apa. Ataupun bisa jadi kita juga bikin short movie kan nggak tahu. Bener, berdua. Terus bikin film inspiratif kan nggak tahu. Betul. Terus siapa tahu nanti ada kegiatan-kegiatan ambulan yang bisa kita record. Bener banget. Karena itu tuh ya papa. Karena Apa itu itu? seru banget guys. Karena itu seru banget guys. Kalau misalnya ada kegiatan ambulan ya, aku baru ikutin beberapa kegiatan ambulan. Itu seru guys. Seru sekali. Seru mantap. Ini udah Isya belum? Belum. Kayaknya lebih baik. Disimpan sekarang. Enggak sih? Malu loh. Masih ada yang nongkrong ya? Ya Kan guys. bisa kita mungkin sampai di sini dulu. Apa namanya? Nah, gini kan. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu kegiatan kita pada malam hari ini. Saksikan terus kita di Video-video selanjutnya. video-video selanjutnya dan follow TikTok kita apa Nanti ada di sini. Nanti kita tulis. ya TikTok saya, TikTok dia, TikTok kita, Sosial media kita lah pokoknya. Maya. terus Instagram dan Facebook kita bikin YouTube. Kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.